Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kepada dosen pembimbing Ibu Dr. Oktariana SSTNKes. Pada kesempatan ini saya Rizwana Savitri akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul hubungan tingkat stres dengan kejayaan dysmenorrhea pada remaja putri. Yang pertama bab 1 yaitu latar belakang. Dysmenorrhea merupakan keluhan yang sering dialami remaja putri dan dapat mengganggu aktivitas serta proses belajar. Di sisi lain, tingkat stres pada remaja putri semakin meningkat akibat tuntutan akademik dan tekanan sosial. Namun masih banyak remaja yang menganggap nyeri haid sebagai hal yang normal tanpa memperhatikan faktor pemicunya. Oleh karena itu, stres diduga berperan dalam terjadinya dysmenorrhea. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara tingkat stres dengan kejadian dysmenorrhea pada remaja putri. Dan tujuan umum dalam penelitian ini adalah mengetahui hubungan tingkat stres dengan kejadian dysmenorrhea. Tujuan khususnya mengidentifikasi tingkat stres remaja putri, mengetahui kejadian dysmenorrhea, menganalisis hubungan stres dan dysmenorrhea. Dengan manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kesehatan reproduksi dan psikologi remaja. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa, tenaga pendidik, dan tenaga kesehatan dalam memahami pentingnya pengelolaan stres terhadap kesehatan reproduksi remaja. Kemudian bab 2 yaitu tinjauan pusaka. Yang pertama ada menstruasi. Menstruasi merupakan perdarahan periodik yang terjadi pada wanita usia reproduksi akibat pelurunya lapisan endometrium dengan siklus normal 21-30 hari. Nyeri haid merupakan keluhan umum saat menstruasi. Lalu ada dysmenorrhea. Dysmenorrhea adalah nyeri perut bagian bawah yang terjadi saat menstruasi dan dapat disertai gejala seperti mual, pusing, dan kelelahan. Berdasarkan penyebabnya, dysmenorrhea dibagi menjadi dua, yaitu dysmenorrhea primer yang tidak disebabkan oleh kelainan organ reproduksi, lalu dysmenorrhea sekunder, yaitu haid akibat kelainan patologis seperti endometriosis atau mioma dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi dysmenorrhea yaitu aktivitas fisik rendah, stres psikologis, pola makan fast food, merokok, dan riwayat keluarga. Kemudian ada stres. Stres merupakan respon tubuh terhadap tekanan baik secara fisiologis maupun psikologis. Pada remaja putri, stres dapat bersumber dari akademik, sosial, maupun lingkungan. Tingkat stres dalam penelitian ini diukur menggunakan kuesioner DSS 42 yang mengklasifikasi stres menjadi normal 0 sampai 14, stres ringan 15 sampai 18, stres sedang 19 sampai 25, stres berat 26 sampai 42. Lalu hubungan stres dengan dysmenorrhea. Stres meningkatkan hormon kortisol, mengganggu keseimbangan estrogen dan progesteron, meningkatkan produksi prostaglandin, lalu menyebabkan kontraksi uterus berlebihan dan nyeri haid. Kemudian kerangka teori dan hipotesis. Berdasarkan teori yang ada, stres diduga berpengaruh terhadap peningkatan kejadian dysmenorrhea. Hipotesis pada penelitian ini, HA terdapat hubungan tingkat stres dengan kejadian dysmenorrhea pada remaja putri. H0 tidak terdapat hubungan tingkat stres dengan kejadian dysmenorrhea pada remaja putri. Berikut ada kerangka teori. Kemudian bab 3 metodologi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional di mana pengukuran variabel dilakukan satu kali pada waktu yang sama. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat stres, sedangkan variabel dependen adalah kejadian dysmenorrhea. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh remaja putri SMA yang telah mengalami menstruasi.
pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling dan jumlah sampling ditentukan menggunakan rumus Lofin. Adapun kriteria inklusi. 1. Siswa yang bersedia menjadi responden. Siswi yang berusia 15-18 tahun. 3. Siswi yang sudah menstruasi. Kemudian kriteria eksklusinya, siswi yang tidak bersedia atau tidak hadir menjadi responden. Siswi yang memiliki gangguan menstruasi patologis. Kemudian cara pengumpulan data. Data penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner online atau Google Form. Instrumen penelitian terdiri dari DSS 42 untuk mengukur tingkat stres, numeric rating scale atau NRS untuk menilai kejadian dysmenorrhea. Alat pengumpulan datanya dengan menggunakan Google Form. Variabel penelitiannya variabel independen bebas atau bebas pada penelitian ini adalah tingkat stres. Variabel dependen atau terikat pada penelitian ini adalah kejadian dysmenorrhea. Berikut tabel definisi operasionalnya. Variabel independen yaitu tingkat stres. Definisi operasional tinggi rendahnya suatu kondisi yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keadaan situasi yang diinginkan dengan keadaan biologis, psikologis, maupun sistem sosial yang dialami setiap individu. Alat ukurnya, lembar kuesioner menggunakan skala DSS 42 terdiri dari 14 pertanyaan. Skala ukurnya yaitu ordinal, hasil ukurnya 0-14 normal atau tidak stres, 15-18 stres ringan, 19-25 stres sedang, 26-42 stres berat. Kemudian dependennya kejadian dysmenorrhea. Definisi operasionalnya, kram atau nyeri perut pada bagian bawah yang terjadi sebelum atau saat menstruasi. Alat ukurnya lembar kuesioner. Skala ukur ordinal, hasil ukurnya 0 yaitu tidak nyeri, 1-3 nyeri ringan, 4-6 nyeri sedang, 7-9 nyeri berat, 10 nyeri sangat berat. Kemudian cara pengelolaan dan analisis data. Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah mengelola dan menganalisis data dengan tahapan editing, scoring, coding, processing, cleaning, dan tabulating. Data dianalisis dengan menggunakan uji sperma dengan nilai kemaknaan A yaitu 0,05. Hasil uji penelitian Spearman apabila signifikasi kurang dari A, maka H0 ditolak, berarti tidak ada hubungan antara variabel yang diteliti. Berikut kerangka operasionalnya. Berikut rencana kegiatan penelitian. Yang pertama, penyusunan proposal penelitian dilakukan 1 bulan, seminar proposal 1 bulan, penyusunan instrumen dan uji coba 2 bulan, validasi dan reliabilitas instrumen 2 bulan, penentuan sampel dan pengumpulan data 3 bulan, pengelolaan dan analisis data 3 bulan, penyusunan laporan akhir 4 bulan, sidang skripsi dilakukan di 4 bulan. Demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya harap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai hubungan stres dan dysmenorrhea pada remaja putri. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.